pada wujud yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita mulai nggih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah kelak. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya, yaitu aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya ya, habis mengawasi dan seterusnya yang punya kesibukan yang lain sudah bersedia untuk hadir di sini pada siang hari ini. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, meskipun sudah kenal ya, perkenalan dulu. Nama saya Frida Yohana, CGP angkatan 10 dari Kabupaten Jepara. Nah, budaya positif ini merupakan materi di dalam modul 1.4. Seperti itu. Untuk pembimbing saya di CGP ya, yang pertama yaitu Bapak Fasilitator, Bapak Rahmat Karna Utomo. Beliau ini dari Semarang. Beliau merupakan kepala sekolah di SD Mangkang. Kemudian pengajar praktik saya yaitu Bapak Wahid Budianto. Bapak Wahid ini merupakan guru di SMP 3 Jepara. SMP 4 Jepara, mohon maaf. Baik, selanjutnya ya. Nah, untuk mengusir rasa ngantuk, kita ice breaking dulu. Monggo Bapak Ibu untuk berdiri, untuk bisa leluasa dalam melakukan gerakan-gerakannya ini. Yuk, semangat. Ayo Bapak Ibu, semangat. Ya cukup ya Bapak Ibu, sudah lumayan ya untuk bisa mengusir rasa ngantuk ya. Oke, baik kita lanjutkan ya. Nah yang pertama budaya positif. Apa itu budaya positif? Ada yang tahu di sini mungkin sudah pernah mendapatkan materi ini? Budaya positif, kebiasaan positif yang di lingkungan sekolah gitu ya? Iya betul. Budaya positif, sekarang kita lihat coba. Budaya positif merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik,
mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah ya. Jadi budaya positif ini itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Karena budaya positif ini Bapak Ibu gurunya, murid-muridnya semuanya merasa aman, nyaman, bahagia. Nah, ini yang akan menciptakan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Oke. Nah, pentingnya apa? Di kelas seperti itu. Budaya positif itu untuk apa? Yang pertama, lingkungan kelas yang aman dan nyaman. Kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, serta meningkatkan prestasi akademik dan sosial. Nah, selanjutnya konsep inti dari budaya positif di modul 1.4 ini ada 7 ya, ada 7 konsep. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, ini untuk peta konsepnya. Jadi keseluruhan dari materi ini itu sudah diringkas di dalam peta konsep ini. Jadi teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser ya. Jadi yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini mengenai teori kontrol. Kemudian nanti ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan seterusnya yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik sehingga mampu menciptakan pelajar yang berprofil Pancasila. Jadi intinya muara dari pendidikan nanti adalah menciptakan murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, pembelajaran kita itu diharapkan bisa berpusat atau berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Nah, pembelajaran seperti apa? Yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Untuk profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu pasti sudah sangat hafal ya, karena P5 kita sering sekali menyanyikan ini, ya ada tepuk P5. Ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah ini, stimulus respon itu mengatakan realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol mengatakan hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Nah, di sini teorinya itu seperti ini ya, contohnya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu itu sedang menggenggam tangan Bapak Ibu. Nah, kita pasti akan berusaha untuk mempertahankannya dan tidak akan membukanya kan. Nah, kemudian ada orang lain mempengaruhi
Bapak Ibu untuk membuka genggaman tangan Ibu. Pasti Bapak Ibu tetap mempertahankannya kan untuk tidak membuka kan? Tetapi orang lain berusaha untuk mempengaruhi Bapak Ibu untuk membukanya. Nah, ini yang dinamakan dengan teori kontrol. Bahwa yang memegang kontrol terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mempengaruhi kita. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin yang positif ya. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik dan tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi intinya disiplin positif itu disiplin yang sudah ada pada diri anak ya, dari motivasi dari dalam anak tersebut tanpa adanya pengaruh orang lain, baik itu karena penghargaan, hadiah, ancaman ataupun hukuman. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Jadi masing-masing lembaga di seluruh dunia ini memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Lembaga Pendidikan Indonesia telah menetapkan nilai-nilai kebajikan universal yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, jadi tindakan kita, perilaku kita itu karena bisa jadi karena 3 motivasi ini. Yang pertama itu motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar. Itu yang pertama karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, ini motivasi yang paling baik, yang paling tinggi tingkatannya, yaitu motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri, yaitu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan tadi. Contohnya ya misalkan Pak Kemal. Pak Kemal itu selalu hadir tepat waktu di kelas. Nah, meskipun tanpa adanya penghargaan dari Bapak Kapsek, tanpa adanya teguran, Pak Kemal tetap selalu berusaha hadir tepat waktu di kelas. Ini namanya Pak Kemal memiliki motivasi intrinsik karena mempercayai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Ya, seperti itu contohnya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, motivasi yang paling baik adalah motivasi karena nilai-nilai yang dipercaya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kita langsung saja, ada poinnya saja ya. Yang pertama, bertahan hidup. Meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Adapun kebebasan yaitu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan itu meliputi bermain, humor, antusias, dan tertawa. Contohnya ya Bapak Ibu, misalkan ada murid kita, dia itu sering sekali mengganggu temannya, membuli temannya. Nah, bisa jadi karena dia itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contohnya di penguasaan.
dia kurang penguasaan dalam hal materi, dia tidak menjadi ketua OSIS, dia tidak menjadi ketua kelas. Jadi dia itu harus memenuhi kebutuhan dasarnya dengan tindakan yang melenceng, dengan yang menyimpang. Seperti itu. Misalkan dia itu kayak ingin menjadi penguasa di kelas, suka membuli teman-temannya dan seterusnya. Itu contohnya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana, biasanya tiba-tiba, dan biasanya satu arah saja, satu pihak. Jadi tanpa ada kesepakatan dengan murid, gurunya itu sudah langsung mengambil keputusan hukumannya itu apa tanpa membuat kesepakatan terlebih dahulu. Biasanya menimbulkan efek jera, traumatis ya. Kemudian biasanya itu efeknya dendam dan memberikan jangka waktu yang sangat lama. Saya juga sendiri pernah, mungkin Bapak Ibu juga pernah punya pengalaman yang negatif ya. Mungkin pernah dihukum gurunya sampai saat ini masih terngiang-ngiang. Seperti itu. Kemudian konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Biasanya ada kesepakatannya dulu. Jadi biasanya kan membuat keyakinan kelas. Kemudian kalau melanggar keyakinan ini berarti nanti sanksinya apa? Nah, biasanya seperti itu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi ini biasanya sanksinya lebih logis. Contohnya ya, misalkan anak itu tidak mengerjakan PR. Kemudian sanksi yang logis apa? Berarti anak tersebut ketika jam istirahat tinggal di kelas untuk mengerjakan ketertinggalannya. Kalau yang nggak logis, yang biasanya itu yang nggak logis itu hukuman. Contohnya ya, biasanya anak nggak mengerjakan PR disuruh nyanyi. Nah itu kan nggak logis, itu biasanya hukuman. Kemudian restitusi. Restitusi ini yang paling baik. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Karena apa? Proses restitusi ini kita menggiring atau mengarahkan anak untuk mencari solusi dari tindakan yang mereka perbuat. Jadi masalah yang mereka perbuat, mereka cari solusinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Oke, kita simak penjelasannya satu-satu. Yang pertama yaitu sebagai penghukum ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyindir, menyakiti, itu salah satu dari contoh penghukum. Kemudian dampaknya, ya, murid akan mengulangi kesalahan berulang kali, dan ada juga murid yang berontak seperti itu. Contoh kata-katanya itu, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, ini yang penghukum. Selanjutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Biasanya gurunya itu tutur katanya lebih lembut. Lebih lembut, yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah ini biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan, kemudian dampak dari murid ini akan merasa bersalah. Seperti itu, merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Contoh kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Nah, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, biasanya posisi sebagai teman itu gurunya itu sikapnya itu seperti teman. Jadi kayak sambil senyum-senyum seperti itu loh. Ya, biasanya sambil senyum-senyum. Nah,
Contohnya misalkan di sini kata-katanya ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu. Nah, nanti kalau nanti Ibu bantu seperti itu. Dan menghormati seperti itu. Rasanya seperti kawan, teman sendiri, tapi efeknya juga tidak baik. Nah, yang keempat yaitu posisi pemantau. Pemantau ya. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Jadi ada kesepakatan kelas, gurunya memantau seperti itu. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Jadi intinya itu kayak memantau gitu loh. Kemudian yang terakhir ya, manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi gabungan antara keduanya. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Bila diperlukan, guru pada posisi apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Kemudian apa alasan kamu melakukan ini? Seperti itu biasanya. Selanjutnya, dari kelima posisi kontrol di atas, yang paling terbaik adalah posisi manajer ya. Karena posisi manajer ini merangkap antara teman dan pemantau. Seperti itu. Tidak membuat bersalah, kemudian menggiring anak, mengarahkan anak untuk bisa mencari solusinya sendiri. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, pasti Bapak Ibu sudah pernah buat keyakinan kelas ya? Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu jawabannya? Kira-kira apa ya? Mengapa keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Gitu. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi dari dalam diri seorang atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi kalau peraturan itu biasanya terpaksa karena kita tidak menyepakati peraturan tersebut dan tidak meyakini nilai-nilai tersebut. Oke. Keyakinan kelas biasanya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif ya. Jadi kalimatnya positif, tidak ada kata-kata jangan, tidak, itu tidak ada. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Biasanya wali kelas dengan murid-muridnya. Itu contoh gambar itu adalah tempelan post-it dari anak-anak. Jadi pendapat anak-anak itu nanti mau membuat keyakinan kelas seperti apa saja poin-poinnya. Nah, itu contohnya. Kemudian peraturan vs keyakinan. Peraturan, contoh kalimatnya, membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan keyakinan, setiap anggota kelas perlu merasa nyaman dalam belajar. Jadi 3 ini bisa disingkat, disimpulkan dalam satu keyakinan kelas. Ya, merapikan kembali buku setelah digunakan, melepas sepatu saat masuk kelas. Semuanya dirangkum jadi satu. Setiap anggota kelas perlu merasa nyaman dalam belajar. Oke, kita lanjutkan. Langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Ya. Jadi anak-anak diberi kesempatan untuk mengusulkan keyakinan atau peraturan yang akan disepakati. Jadi mereka bisa berkelompok diskusi dulu, mau menentukan keyakinan kelasnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu bisa ditempel ke depan. Sajikan di depan kelas, bisa menggunakan sticky note, plano, layar, post-it, dan seterusnya. Selanjutnya merumuskan keyakinan.
Murid dipandu untuk mengaitkan usulan yang ditulis dengan keyakinan atau kebajikan universal, tidak perlu terlalu banyak agar mudah diingat. Misalnya 3 sampai 5 dan ditinjau ulang. Jadi peraturan kelas tidak harus sampai 20 ya. Ya, bisa dibuat 3 sampai 5. Kemudian yang keempat, membuat pernyataan keyakinan. Membuat pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama dan disepakati seluruh warga kelas dan ditempel di kelas. Ya, hasilnya seperti apa, kemudian nanti ditempel di kelas. Oke. Contoh menyimpulkan peraturan menjadi keyakinan kelas. Di situ ada hormat, tanggung jawab, dan peduli. Hormat itu pada nomor 1, 4, 6, 7, tanggung jawab itu pada nomor 2, 3, 5, dan peduli pada nomor 8. Yang pertama, tidak memotong pembicaraan teman atau guru. Nah, ini diubah menjadi kalimat keyakinan kelas, yaitu menghargai yang berbicara. Yang kedua, belajar dengan tekun. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat, ramah kepada guru dan teman. Yang kelima, datang tepat waktu. Yang keenam, menjaga barang sendiri atau yang dipinjam. Yang ketujuh, menjaga kedamaian dan ketentraman, dan yang terakhir yaitu peduli kepada teman. Seperti itu. Biasanya itu meliputi tiga aspek ini, ada hormat, tanggung jawab, dan peduli. Oke, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Seperti itu. Nah, ini tahapan dari segitiga restitusi. Ya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Oke. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak menyalahkan seperti itu. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini contoh kalimat dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini tadi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimatnya yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ya. Oke, baik Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya, menanggapi, atau mungkin menambahkan, dipersilakan deh. Monggo, siapa yang ingin bertanya? Oke, Bu Tia, silahkan. Yang keras ya Bu ya, biar terdengar. Di awal. Di awal ya. Oh iya, berdiri. Bagian yang mana Bu? Awal pol ya. Oke, lagi. Sudah?
Ini. Yang Oke. paling bawah. Yang paling bawah. Oke. Model berpikir Menang, kalah. menang. Oh, menang-menang. Ya, maksudnya Seperti apa? Oke, terima kasih Fitia. Ada lagi yang ingin bertanya atau langsung dijawab dan ditanggapi dulu? Oh, dijawab dulu aja. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu saya untuk menjawab? Kita di sini sharing ya. Kita di sini sharing, berbagi pengetahuan, pengalaman yang kita punya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya di sini tidak bermaksud menggurui, nggih. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing. Oke. Untuk pertanyaannya dari Butia tadi, model berpikir menang-menang itu maksudnya bagaimana, gitu kan? Nah, ini ada kaitannya dengan teori kontrol tadi. Tadi yang saya contohkan kan, ketika kita berusaha menggenggam tangan, iya kan? Ketika kita berusaha menggenggam tangan kita dengan sekuat tenaga dan tidak memperbolehkan orang lain mempengaruhi kita untuk bisa membukanya. Nah, itu kan kita pasti menang. Kita kan menang dengan kontrol diri kita sendiri. Nah, itu menang. Yang kedua menang-menang yang lain itu adalah pengaruh dari orang lain. Dia sama-sama ingin mempengaruhi kita. Dia sama-sama ingin menang. Seperti itu. Jadi menang-menang. Nah, sedangkan model berpikir menang atau kalah, nah, menurut stimulus respon, jadi orang itu bisa dipengaruhi. Kamu bisa saya pengaruhi untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, jadi kalau tidak bisa terpengaruhi, dipaksa. Ini tadi ada. Jadi kalau stimulus respon itu dulunya seperti itu, menang atau kalah. Contohnya, jadi misalkan orang lain tadi itu mempengaruhi kita untuk bisa membuka genggaman tangan kita. Nah, dia merasa pasti menang bisa, dan kita akan mengikuti dia. Nah, itu menurut stimulus respon. Sedangkan yang berkembang saat ini adalah mengenai teori kontrol ini, yang memegang secara penuh kontrol atas diri kita adalah diri kita sendiri. Kita melakukan sesuatu juga karena diri kita sendiri, kontrol dari diri kita sendiri. Stimulus respon ya. Jadi istilahnya stimulus respon itu teori yang berkebalikan dengan teori kontrol. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu menjawab. Bu Denia atau Pak Ferry, mungkin Bu Yanti atau Pak Surul, Bu Ana, mungkin Bu Elsa yang lebih memahami tentang dunia BK. Sebelum kesini tadi menyiapkan ide. Oh nggih, monggo Bu Elsa. Ah, gitu loh. Jadi menambahi ya Bu. Jadi seperti ini. Jawaban saya tidak berarti benar ya. Saya hanya mencoba menjawab. Jadi stimulus respon itu kan teori yang terdahulu. Itu kemudian dipatahkan oleh teori kontrol. Seperti itu. Dulunya itu mengatakan realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Seperti itu. Iya. Oh, nggih Bu Yanti, monggo. Peraturan dan Keyakinan. Oh, yang belakang tadi ya. Ini Bu, ini buatan. Cara mengelola. Ini enggak Yang manajer ya. Oh, manajer, posisi kontrol manajer. Ini? Iya, monggo silakan. memang ini pertanyaan minta saya juga dari teman-teman. Ya, silakan. Karena saya penerapannya pada praktik nyata gitu. Iya. Itu kan ada yang memang yang paling bagus yang manajer, tapi ada beberapa anak itu memang kita itu susah kalau berpraktek manajer. Itu cara mengatasinya mungkin teman-teman
atau Bu Vidya nih ada sharing dari teman-teman bagaimana, karena tidak semuanya bisa kita yang manajer tadi itu ada yang ada luar biasa gitu. Iya, betul. Nah, itu bagaimana ya kita sebagai guru itu menyikapinya seperti itu. Ya, betul. Baik Bu Yanti, terima kasih. Memang yang paling terbaik ya. Pertama tadi kan seperti segitiga restitusi tadi ya, menstabilkan identitas. Intinya semua tindakan anak itu punya tujuan tertentu, punya alasan. Bisa jadi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, kalau menurut saya ya, kita tetap berusaha menempatkan posisi manajer sebisa mungkin. Ya, meskipun kita tahu kalau anak kita luar biasa sekali di sekolah ini, kayak mentor gitu ya, nggak mempan seperti itu. Tapi di kurikulum Merdeka ini, itu intinya kita itu diharapkan untuk bisa menerapkan yang posisi manajer. Nah, kita cari dulu, kita kita tanya dengan anaknya itu, kira-kira kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi. Misalkan kesenangan, ya bermain ya. Misalkan dia itu suka di kelas misalkan main bola padahal itu jam pelajaran. Nah, berarti dia itu kan tidak di kelas itu kayak tidak asik dengan pembelajaran, bosan gitu kan. Nah, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi kita sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, misalkan kita ada game, ada ice breaking ya, kita melakukan pembelajaran yang bervariasi atau ada inovasi pembelajaran yang baru. Seperti itu, Bu. Tapi mungkin ada pendapat lain yang lebih brilian lagi, yang lebih bagus lagi mungkin dari Bapak Ibu. Mungkin dari guru BK. Guru BK banyak banget inovasinya mungkin, atau mungkin dari dari Bu Ana mungkin. Buana itu membuat roti. Bu Pak Surur. Data kalau tradisi di Merauke gimana? Atau mungkin dari Bu Woro, kan matematika biasanya kan pembelajarannya sangat mengasihkan gitu kan. Iya. Nah, biasanya kan bisa mengatasi anak-anak yang luar biasa seperti itu. Iya, guru yang dinantikan. Bu Tata mungkin. Ada tanggapan mungkin dari Bapak Ibu atau mau menambahkan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi anak tersebut? Sudah cukup berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Iya, kita pokoknya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat anak, iya betul. Iya, selanjutnya bisa diarahkan ke wali kelas atau guru BK, mungkin seperti itu ya. Ya. Bisa BK kata Mbak. Ya, seperti itu. Siswa yang iseng menjahili temannya, ya, dengan tidak dapat hukuman, lewat segitiga restitusi, betul. Nah, cara pertama kan menstabilkan identitas. Ada yang validasi tindakan yang salah. Ketika ditanya, kalau dia menjawab dengan jawaban iseng, terus kita responnya seperti apa? Oke. Ketika ada anak yang sering ngisengi temannya, ngusili temannya. Oh, mohon maaf ya. Mengusili temannya. Ya, ketika ada anak yang sering mengusili temannya, bagaimana respon kita? Dan dia jawabnya iseng Bu, gitu. Nah, bagaimana seperti itu? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau membantu menjawab. Ada yang membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini. Dia bilang iseng Bu, gitu. Kalau merasa bosan, ya. Membuat keseruan lain yang menurut isengnya itu seru banget. Gitu, betul. Jadi dalam tahapan segitiga restitusi itu kan ada tadi menstabilkan identitas. Semua orang pasti punya kesalahan.
Kemudian selanjutnya yaitu menanyakan alasannya gitu kan. Alasannya iseng. Nah, tahapan selanjutnya adalah kalau iseng itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita gitu kan? Tidak, Bu. Nah, kemudian keyakinan kelas kita yang seperti apa yang tidak sesuai dengan perilaku kamu gitu kan? Yaitu menghargai dan menghormati orang lain. Berarti solusi apa yang bisa kamu lakukan? Kan gitu kan? Berarti yang pertama minta maaf dengan temannya. Iya. Mengakui kesalahan, meminta maaf kepada temannya, kemudian tidak mengulanginya lagi. Seperti itu. Kalau diulangi lagi bagaimana ya Bapak Ibu? Karena jahit itu penjara ya. Iya, jahit itu penjara. Iya betul sekali Bapak Ibu. Jadi kadang itu ya kalau kita menanyakan kepada anak yang super sekali, luar biasa sekali, terus jawabannya iseng, kita pasti jahit, pasti kayak gunduk sekali, kayak kok gini sekali ya gitu kan. Terus respon kita apa? Ya kita berusaha sabar dulu, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan gitu kan. Kemudian tahan emosi dulu. Nah, kemudian bisa juga seperti nyambung dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Isengnya dia itu berarti karena apa? Dia butuh kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi apa? Misalnya kesenangan. Dia suka bermain-main, main-mainnya nggak terpenuhi gitu kan? Nah, berarti kita bisa carikan solusi dengan memenuhi kebutuhannya itu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh dari penerapan budaya positif yang saya lakukan, yaitu segitiga restitusi. Itu saya dengan Feby, kasus pertama, yaitu ngobrol dengan teman ketika ada yang presentasi. Nah, kira-kira ini melanggar keyakinan kelas yang mana? Ya, menghargai yang sedang berbicara gitu ya. Nah, ini kasus yang pertama itu. Kemudian kasus kedua yaitu sering memanggil teman dengan nama orang tuanya. Ini sering sekali ya. Ya, betul. Ini sering sekali terjadi di sekolah kita. Memanggil dengan nama bapaknya atau orang tuanya, seperti itu ya. Ini saya dengan Alvino. Gitu. Ada videonya. Mau lihat videonya? Oke. Itu di mana ya tempatnya? Oh, itu tempatnya di perpustakaan. Ada. Ya di BK ya, minta maaf. Oh, tidak. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa itu ya, connect ya? Klik. Nggak bisa. Si. Di sini. Langsung ke percakapannya saja ya. Iya. Ini yang kasus pertama ya dengan Feby. Saya capek dan bosan Bu. Kamu masih ingat jadinya kelas tidak? Masih ingat juga. Apakah tinggal kamu masih bersehat dengan kelas tidak? Jadinya kelas lima menghormati dan menghargai orang yang berbicara. Ternyata kamu bisa. Apakah kamu berbicara solusi dengan masalah ini? Punya titik pertama, saya akan meminta maaf. Nah, ini mencari solusinya sendiri, meminta maaf. Nanginya lagi ya.
Oke, sudah ya. Cukup satu kasus saja ya. Oke. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Lebih disiplin dengan adanya keyakinan kelas. Kondusif, teratur, nyaman, dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan